Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Aidatul Islahiyah. Masih dengan tema yang sama, yaitu bedah anatomi artikel. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah membedah anatomi artikel dimulai dari judul sampai dengan metode penelitian. Kali ini saya akan melanjutkannya, yaitu dimulai dari hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Menggunakan jurnal Al-Bayan, yaitu Jurnal Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir volume 6 nomor 1 edisi 2021. Dengan judul Autentifikasi Al-Quran melalui Kritik Teks (kajian atas Ageless Quran Timeless Text), a visual study of Surah 17 across 14 centuries and 19 manuscripts. Perlu diketahui, untuk membuat bab tentang hasil dan pembahasan, kita harus membuat kerangka terlebih dahulu, agar dapat memahami dalam penyusunan hasil dan pembahasan. Kerangkanya yaitu, yang pertama, kita harus mengetahui apa tujuan penulis membuat artikel ini. Lalu yang kedua, kita harus mengetahui pola dan metode apa yang digunakan penulis dalam membuat artikel ini. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas tujuan penelitian dari artikel ini, yaitu berusaha melacak sejauh mana penerapan kritik teks Al-Azami yang meneliti 18 manuskrip Al-Quran tertuang dalam karyanya. Lalu metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan cara menganalisis karya Al-Azami. Pada bab ini, yaitu bab tentang hasil dan pembahasan, dijelaskan latar belakang intelektual Muhammad Mustafa Al-Azami. Diketahui sebelum naik ke jenjang perguruan tinggi, Al-Azami telah belajar di berbagai sekolah agama di India. Pendidikan S1 ia selesaikan di salah satu universitas yang berada di India. Setelah itu, ia melanjutkan studi magister di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Lalu gelar doktornya ia raih di salah satu universitas yang berada di Inggris dengan disertasi yang berjudul Studies in Early Hadith Literature. Nah, dilihat dari pembahasan disertasinya tersebut, terlihat kecenderungan Al-Azami untuk mengkaji berbagai literatur Islam pada abad-abad permulaan. Ia juga mengumpulkan beberapa manuskrip hadis untuk dikaji dan dicetak ulang. Lalu Al-Azami juga menulis karya mengenai sejarah teks Al-Quran sejak diturunkannya sampai dikomplikasikan yang banyak menjelaskan tentang manuskrip-manuskrip Al-Quran. Sebelum ia wafat, ia menerbitkan karya terakhir mengenai kajian 18 manuskrip Al-Quran. Selanjutnya terdapat penjelasan singkat mengenai kritik teks. Secara ringkas, I.E. Husman menyatakan bahwa kritik teks adalah ilmu menemukan kesalahan-kesalahan dalam teks dan menghilangkannya. Dalam penerapannya, teks Bible dikaji dari sisi bentuknya, hubungan antara berbagai bentuk tersebut, perubahan yang terjadi dari masa ke masa. Metode ini telah digunakan oleh Kennicott pada abad 17 Masehi ketika mengkaji teks Perjanjian Lama dalam Bible. Lalu Arthur Jeffrey berpendapat bahwa kondisi Bible tersebut sama dengan kondisi Al-Quran, sehingga ia menerapkan kritik teks terhadap Al-Quran dengan membandingkan Mushaf Utsmani dengan mushaf-mushaf yang lain. Selanjutnya terdapat pula penjelasan mengenai kritik teks dalam kajian manuskrip Al-Quran oleh Al-Azami. Berdasarkan definisi kritik teks yang diutarakan oleh I.E. Husman, diketahui bahwa pencarian kesalahan di dalam teks merupakan suatu hal yang pokok dalam kritik teks. Jika demikian, maka Al-Azami telah menerapkan hal pokok itu dengan mencari kesalahan penulisan surah Al-Isra dalam 18 manuskrip Al-Quran. Perbandingan manuskrip yang Al-Azami lakukan adalah antara mushaf-mushaf dari abad pertama Hijriah sampai mushaf versi cetak. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tulisan Al-Quran dari masa ke masa dalam kurun waktu 14 abad. Selanjutnya yaitu terdapat hasil berupa temuan dalam penelitian. Dijelaskan bahwa
Dalam penelitiannya terhadap konsistensi teks Al-Quran, Azami mengumpulkan data berupa gambar manuskrip surat Al-Isra pada 18 manuskrip Al-Quran yang berbeda. Kemudian Azami memvalidasi manuskrip-manuskrip tersebut dari abad berapa manuskrip itu berasal atau kapan ditulis. Hal ini berdasarkan pada bentuk tulisan, tes karbon pada lembaran kertas, atau pernyataan penulis manuskrip itu sendiri. Hasilnya menunjukkan bahwa beberapa manuskrip yang ia kumpulkan berasal dari era permulaan Islam, sejak abad 1 hingga 4 Hijriah. Sedangkan manuskrip yang lain belum dapat ia verifikasi. Sudah terlihat jelas di bawah, yaitu terdapat tabel berupa daftar manuskrip Al-Quran yang dikumpulkan oleh Azami. Selanjutnya terdapat temuan berupa gambar, yaitu tabel perbandingan manuskrip kata per kata. Sebagaimana gambar di atas, dapat diketahui perbandingan manuskrip dari abad pertama dengan manuskrip lainnya dan juga dengan versi Al-Quran cetak. Terlihat pula perkembangan penulisan Al-Quran dari semula tanpa harokat maupun titik-titik pembeda antar huruf menjadi berharokat dan bertitik. Selanjutnya terdapat tabel lagi berupa komparasi beberapa studi manuskrip Al-Quran. Diketahui bahwa bila dibandingkan dengan studi manuskrip Al-Quran lainnya, kajian Azami memiliki keunikan dalam sisi objek yang dikaji, yaitu surat Al-Isra. Selain itu, unsur kritik teks yang ia gunakan tidak bertujuan untuk merekomendasikan perbaikan teks Al-Quran, namun hanya sebatas pada penentuan kata yang berbeda penulisannya antar manuskrip serta kesalahan yang terjadi di beberapa manuskrip. Proses kritik teks tersebut ia visualisasikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar-gambar potongan-potongan manuskrip per kata. Selanjutnya, di dalam pembahasan terdapat perbedaan dan persamaan. Perbedaannya yakni kajian Azami pada tahun 2019 bertumpu pada perbandingan kata per kata pada surat Al-Isra antara beberapa manuskrip Al-Quran. Hal ini yang membedakannya dengan kajian-kajian semisal, di mana kajian-kajian lainnya meneliti sebuah manuskrip secara utuh yang mengandung semua isi Al-Quran, maupun sebagian isinya saja. Untuk persamaannya, yakni kajian mereka ini tidak menghususkan pada suatu surat dengan membandingkan antara beberapa manuskrip seperti apa yang dilakukan oleh Azami. Dalam hal ini, kajian Azami mirip dengan kajian Small pada tahun 2011 yang hanya meneliti teks Al-Quran surah Ibrahim ayat 35-41 pada 20 manuskrip Al-Quran yang berbeda. Lalu terdapat perbedaan lainnya, yaitu Azami tidak membahas secara detail bentuk-bentuk tulisan Al-Quran, sejarah penulisannya, qiraat, maupun kesesuaian tulisan dengan teori-teori pada ilmu rasam, sebagaimana biasa dilakukan oleh para peneliti lainnya. Namun, ia membahasnya secara global. Hal ini dikarenakan tujuan penelitian Azami adalah untuk menemukan perbedaan manuskrip-manuskrip yang berasal dari awal permulaan sampai versi mushaf cetak. Dari perbedaan-perbedaan yang telah disebutkan tadi, itulah yang membedakan metode Azami dengan metode akademisi lainnya dalam mengkaji manuskrip Al-Quran. Lalu yang terakhir dalam pembahasan ini yaitu kajian Azami terhadap manuskrip Al-Quran tidak menghasilkan skeptisisme terhadap Al-Quran maupun ajaran Islam. Sebaliknya, Azami menemukan konsistensi penulisan Al-Quran yang berujung pada pembuktian keaslian Al-Quran. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan adalah hasil akhir dari pembahasan, berisi ringkasan dari artikel yang telah diuraikan pada bab hasil dan pembahasan. Pada artikel ini disebutkan, meski tidak menyatakan bahwa kritik teks adalah metode yang digunakan untuk mengkaji manuskrip Al-Quran, namun Azami terbukti menerapkan prinsip-prinsip kritik teks. Di antaranya yaitu usaha untuk mencari kesalahan dalam teks dengan membandingkan manuskrip-manuskrip Al-Quran dari masa ke masa.
Lalu, selain menunjukkan keaslian Al-Quran, keistimewaan kajian Al-Azami terletak pada visualisasi proses kritik teks melalui gambar manuskrip yang terpotong-potong per kata dan disusun berurutan per manuskrip. Lalu, terdapat pula tabel dan grafik yang memperlihatkan letak perbedaan antar manuskrip dan presentase kesesuaiannya. Hal ini dapat memberi kesempatan kepada pembaca karyanya untuk melihat secara langsung kata-kata yang dibandingkan dan sekaligus melibatkannya dalam proses pencarian kesalahan teks. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa metode kritik teks dapat diterapkan pada kajian manuskrip Al-Quran apabila hanya sebatas pada perbandingan teks antar manuskrip Al-Quran dan pencarian kesalahan tulisannya. Keaslian Al-Quran tidak dapat diragukan hanya dengan penerapan metode kritik teks terhadapnya. Bahkan sebaliknya, penerapan kritik teks dalam kajian manuskrip Al-Quran dapat menguatkan keasliannya. Lalu yang terakhir, penulis mendeklarasikan bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan bebas dari konflik kepentingan dari pihak-pihak tertentu yang mungkin mengklaim hasil dari penelitiannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini dalam membedah artikel. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.